Dan kali ini kami ajak Anda untuk melihat situasi terkini perkembangan laporan dari pemerintah berkenaan dengan koordinasi penanganan gempa di Sulawesi Utara dan juga Maluku Utara. Kalaksa BPBD dalam hal ini, dan mungkin kalau ada nanti para bupati, wali kota yang akan menambahkan dipersilahkan. Setelah itu ada arahan dari Kepala Basarnas, kemudian saya juga mohon untuk memberikan arahan dari BNPB, dan sebagai penutup nanti arahan dari Bapak Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Itu agenda rapat siang ini. Untuk menyingkat waktu, kami mohon yang pertama Bapak Kepala BMKG menyampaikan segala sesuatu terkait dengan terjadinya gempa bumi di Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Bapak Kepala BMKG yang terhormat. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pak Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Bapak Ibu Pejabat Tinggi Madya dan Pratama dari berbagai kementerian lembaga, Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan seluruh jajaran Forkompinda di Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Mohon izin Bapak Menko, Bapak Kepala BNPB, Pak Kepala Basarnas, saya akan menyampaikan informasi singkat terkait dengan gempa yang terjadi pagi tadi, bahwa pada hari ini, Kamis 2 April tahun 2026, pukul 5:48 waktu Indonesia Barat, telah terjadi gempa bumi tektonik magnitud 7,6 di laut sekitar 132 km barat laut Ternate, Maluku Utara pada kedalaman 33 km. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa ini berpotensi tsunami dengan status siaga di wilayah Ternate, Halmahera, Tidore, Bitung, dan sebagian Minahasa, serta waspada di Kepulauan Sangihe dan sekitarnya. Baik ya, kami perlu sampaikan sedikit Bapak Menko dan Bapak Kepala BNPB, bahwa kita semua perlu memahami tentang timeline peringatan dini tsunami merupakan SOP menjadi pegangan bagi kita semua. Setelah terjadi gempa bumi, maka dalam waktu kurang dari 3 menit itu kita harus dapat memberikan peringatan pertama, parameter gempa, kemudian potensi tsunami, estimasi waktu tiba, gelombang, dan tingkat ancaman. Ini apakah awas, siaga, atau waspada. Kemudian setelah itu pemerintah daerah ini juga sangat baik responnya, sudah ada juga yang langsung mengeluarkan peringatan kepada warganya, lalu kurang dari 10 menit kita harus mengeluarkan peringatan dini tahap 2, kemudian 30-60 menit di peringatan dini tahap 3, dan harus diakhiri 120 menit setelah waktu atau estimate time arrival pertama diterbitkan. Jadi kita harus menerbitkan segera, kurang dari 120 menit agar dari BPBD, dari tim SAR, dan kemudian dari Forkopimda itu dapat segera melakukan tindakan penyelamatan pertolongan di daerah-daerah yang terdampak. Lanjut. Ini adalah yang terjadi tadi pagi, bahwa dalam waktu ketika setelah terjadi gempa, 2 menit 45 detik itu dikeluarkan informasi gempa bumi dengan magnitud 7,6. Kemudian 3 menit lewat 19 detik kami diwajibkan mengirimkan informasi ke ASEAN Earthquake Information Center. Kemudian peringatan dini tsunami tahap 2 keluar 8 menit kemudian kita juga mengirimkan ke Indian Ocean Tsunami Service Provider, kemudian peringatan dini tahap 3, 31, 32, 33 hingga kita akhiri di 956. Harus diakhiri agar bisa dilakukan penyelamatan, Pak, setelah itu. Lanjut. Selanjutnya, ya, ini adalah observasi muka laut. Ada 9 tidal gauge yang kita pantau terjadinya kenaikan muka laut. 3 diantaranya adalah milik Badan Informasi Geospasial. Jadi ini sangat baik saya kira koordinasinya Pak Kepala BNPB, bahwa tidak hanya BMKG tapi BIG juga terlibat, dan kita dapat melihat ada pantauan ketinggian dari tsunami yang datang di berbagai titik. Memang sebagian merasa 0,75 ini terlalu kecil, tapi hati-hati Bapak Ibu sekalian, bahwa kondisi Maluku Utara, Sulawesi Utara dengan pulau-pulau kecilnya, ada teluk dan sebagainya, itu bisa amplifikasi hingga kenaikan tinggi gelombang tsunami hingga penjalarannya bisa melebihi dari estimasi yang kita lakukan. Jadi tetap kita berikan peringatan. Selanjutnya, ini adalah hasil monitoring kami hingga pukul 12 itu telah terjadi 93 aktivitas
gempa bumi susulan Bapak Ibu sekalian dengan magnitud 2,8 hingga 5,8 dan gempa ini yang dirasakan sebanyak 7 gempa. Ini adalah frekuensi yang terus kita pantau. Biasanya setelah 1 atau 2 hari trennya nanti akan kita pelajari apakah dapat berakhir dalam 1 minggu, kadang-kadang 2 minggu. Ini tergantung situasi di sana. Dan juga kita juga perlu berhati-hati beberapa gempa seperti termasuk di Palu itu main shock-nya itu lebih kecil dari aftershock-nya. Nah, aftershock-nya lebih besar daripada gempa yang datang pertama. Ini terus kami pantau di kantor BMKG Multi Hazard Early Warning System di Kemayoran. Lanjut. Kemudian, nah dari sini ini perlu juga kita ketahui tentang mekanismenya bahwa ini terjadi merupakan gempa dangkal yang merusak akibat aktivitas deformasi kerak bumi. Kemudian mekanismenya adalah pergerakan naik atau thrust fault. Ya, ini sudah kita evaluasi dan juga mungkin perlu kita ketahui. Saya melihat juga ada informasi dari USGS bahwa USGS memantau gempa di Indonesia seluruhnya menggunakan alat dari BMKG, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya mereka menggunakan 30 alat dari 500-an alat yang kita miliki untuk pemantauan gempa. Selanjutnya ini adalah intensitas terjadinya dampaknya gempa bumi. Dampak yang intensitas tertinggi yaitu untuk intensitas 5 sampai 6 MMI. Itu getaran dirasakan oleh semua penduduk, kebanyakan semua terkejut, lari keluar, pleset dinding jatuh, dan terobong asap pabrik rusak apabila ada kerusakan ringan. Kemudian ini terjadi di kota Ternate. Kemudian di Kecamatan Ibu dengan intensitas 5 itu getaran dirasakan hampir semua penduduk, banyak yang terbangun. Di Manado itu 4 sampai 5 MMI, getaran dirasakan semua penduduk juga terbangun. Kemudian di Gorontalo, Bone, Bolangu, kemudian Gorontalo Utara ini intensitasnya 3 dan di Bolaemo dan Pohuwato ini di 2 sampai 3 MMI. Ya, ini dapat dilihat di paparan. Selanjutnya ini nanti akan dijelaskan lebih lengkap oleh Bapak Kepala BNPB terkait laporan yang kami terima, informasi kerusakan dari beberapa UPT atau stasiun BMKG. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.